Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algi Faza Gifaldi dengan NPM 110216043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis fikih muamalah terhadap habit kontrak ijaroh dan mudharabah dalam praktik penyewaan lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Latar belakang, manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Lalu pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijaroh atau sewa menyewa, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Lalu untuk bercocok tanam, beberapa petani Kecamatan Lembang yang tidak memiliki lahan atau kekurangan lahan tani, mereka menyewakan lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara yang menyewa lahan tersebut, yaitu Bapak Koswara. Proses transaksi dilakukan dengan rukun, syarat, dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini penyewa, dengan cara membayar sewa lahan tersebut per tahun. Lalu penyewa pun harus memberikan 10% hasil panen dari setiap panennya, baik hasil panennya banyak ataupun sedikit. 10% dari hasil panen tersebut harus diberikan kepada pemilik lahan sebagai menyewakan lahan. Di samping adanya akad sewa menyewa atau ijaroh, hal tersebut menyebabkan timbulnya akad tambahan, yaitu akad bagi hasil mudharabah secara bersamaan, atau kita bisa dibilang itu habit kontrak. Di sini ada pengertian definisi habit kontrak, yaitu al-uqud murakabah, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Al-uqud murakabah dibagi tiga, yaitu yang pertama larangan bai'ataini fi bai'atin atau dua jual beli dalam satu jual beli. Lalu ada larangan safqataini fi safqatin, dua akad dalam satu akad. Lalu ada larangan bai' dan salaf, mengamukan jual beli dan hutang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana habit kontrak ijaroh dan mudharabah menurut fikih muamalah. Lalu bagaimana praktik penyewaan lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Yang ketiga, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap habit kontrak ijaroh dan mudharabah terhadap praktik penyewaan lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Lalu tujuan penelitian, untuk yang pertama untuk mengetahui bagaimana habit kontrak ijaroh dan mudharabah menurut fikih muamalah. Yang kedua untuk mengetahui praktik penyewaan lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Dan yang ketiga untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap habit kontrak ijaroh dan mudharabah dalam praktik penyewaan lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Lalu di sini penulis menggunakan penelitian yang berjenis penelitian kualitatif. Lalu ada sumber data primer dan sekunder. Data primer saya mendapatkan dari hasil wawancara terhadap petani dan pemilik lahan. Lalu ada data sekunder, saya mendapatkan data sekunder dari hadis, lalu ayat Al-Quran, dan juga studi literatur dan penelitian sebelum penelitian yang saya ini. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama ada observasi, lalu ada wawancara, lalu ada dokumentasi, yang terakhir adalah studi pustaka. Lalu teknik analisis data yang saya gunakan, di sini penulis menggunakan teknik analisis data, yaitu descriptive analysis. Lalu ada hasil pembahasan, habit kontrak ijaroh dan mudharabah menurut fikih muamalah. Jumhur ulama mengatakan habit kontrak diperbolehkan karena mengarah pada aturan fikih muamalah. Jika dari muamalah itu bisa, terkecuali ada alasan yang melarang dan tetap dalam koridor syariah. Maka dari itu sebetulnya praktek habit kontrak ijaroh dan mudharabah ini diperbolehkan. Karena pada intinya hukum awalnya tiap ikrar itu diperbolehkan sejauh tidak ada alasan yang melarang. Lalu praktek penyewa lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Mekanisme transaksi bertani yang dilakukan oleh Bapak Koswara guna memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara menyewa lahan tanah seorang, yaitu lahan tanah milik Bapak Yusuf. Mengenai sistem pembayarannya, Bapak Koswara di sini membayar sewanya kepada Bapak Yusuf sebesar 10 juta per tahun. Tidak hanya membayar sewaan, Bapak Koswara pun harus membayarkan sebesar 10% dari hasil panennya, baik hasil panennya banyak ataupun sedikit, dan saat harga sayuran di pasaran sedang naik ataupun sedang turun. Lalu ada analisis fikih muamalah terhadap habit kontrak ijaroh dan mudharabah terhadap praktik penyewaan lahan tani di Kecamatan Lembang, Bandung. Jika dilihat dari segi rukun dan syariah, ijaroh dan mudharabah dapat disimpulkan bahwa transaksi ini telah disesuai dengan syariah yang telah ditetapkan oleh Islam. Transaksi ini juga tidak termasuk ke dalam 3 larangan hadis Rasulullah,
mengenai hybrid kontrak, yaitu larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli, lalu larangan 2 akad dalam 1 akad, lalu larangan menggabungkan jual beli dan hutang. Maka dari itu, transaksi yang dilakukan oleh Bapak Koswara dengan Bapak Yusuf termasuk ke dalam hybrid kontrak dengan akad ijaro dan mudorobah. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat akad ijaro dan mudorobah. Lalu transaksi ini juga tidak ada riba yang dihasilkan, baik dari hasil sewa maupun dari hasil kerjasama antara Bapak Koswara dan Yusuf. Kesimpulan, yang pertama, praktik hybrid kontrak ijaro dan mudorobah ini diperbolehkan karena pada dasarnya hukum awal setiap akad itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hybrid kontrak ini dilarang ketika praktiknya termasuk ke dalam 3 hadis Rasulullah, yaitu 2 jual beli dalam 1 jual beli, 2 akad dalam 1 akad, dan larangan penggabungan jual beli dan hutang. Yang kedua, mekanisme transaksi bertani yang dilakukan oleh Bapak Koswara guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara menyewa lahan tanah seseorang, yaitu lahan tanah milik Bapak Yusuf. Mengenai sistem pembayarannya, Bapak Koswara di sini membayar sewanya kepada Bapak Yusuf sebesar 10 juta per tahun. Tidak hanya membayar sewaan, Bapak Koswara pun harus membayar 10% dari hasil panennya, baik hasil panennya banyak ataupun dikit. Yang ketiga, transaksi yang dilakukan oleh Bapak Koswara dengan Bapak Yusuf termasuk ke dalam hybrid kontrak dengan akad ijaroh dan mudorobah. Jenis transaksi ini diperbolehkan dalam Islam karena transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat akad ijaroh dan mudorobah. Transaksi ini juga tidak ada riba yang dihasilkan baik dari hasil sewa maupun dari hasil kerjasama antara Bapak Koswara dan Yusuf. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.